Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin dengan NIM 2406891. Saya akan mempresentasikan hasil eksperimen tentang praktikum dan pengolahan data digital. Untuk pendahuluan, pertanyaan penelitian, bagaimana cara mengetahui konsep dasar pengolahan data digital dalam praktikum? Dalam suatu tumbukan, apakah kecepatan dapat mempengaruhi suatu koefisien restitusi dan metode apa saja yang bisa digunakan dalam pengolahan data digital? Tujuan: mengembangkan kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak, memahami konsep hubungan antara variabel, memahami terkait suatu koefisien restitusi dalam analisis digital. Bagian ketiga yaitu hipotesis. Semakin tinggi suatu ketinggian, maka koefisien restitusinya semakin besar. Semakin besar suatu kapasitas, maka muatan akan semakin banyak. Dan semakin besar kecepatan awal, semakin jauh jarak yang ditempuh. Untuk pengumpulan data, alat dan bahan yang digunakan yaitu tripod, bola pingpong, handphone, tracker, firebox, laptop, dan aplikasi open camera. Untuk prosedur percobaan, siapkan tripod dan handphone, kemudian install aplikasi open camera, lalu setting pada kamera pada video frame rate, take video eksperimen pada bola yang dijatuhkan, amati ketinggiannya, lalu masukkan ke aplikasi tracker, setelahnya analisis untuk menghitung koefisien restitusi. Siapkan aplikasi firebox, lalu buka fitur yang menghubungkan antara laptop dan HP. Lalu letakkan handphone di lantai, lakukan eksperimen menjatuhkan bola dengan ukuran ketinggian yang sama dengan awal, dan lalu olah data dan buat grafik. Jawaban pertanyaan penelitian pertama. Memahami konsep dasar dalam data digital perlu melakukan beberapa langkah, yaitu mulai konsep mulai memahami konsep dasar seperti menghitung satuan terkecil dan sistem bilangan biner, mengenal jenis-jenis data, memahami proses digitalisasi, pelajari format file, dan pahami kompresi data. Data di samping merupakan hasil analisis kami dalam mencari sebuah koefisien restitusi pada percobaan digital menggunakan aplikasi Pyfox dan Tracker. Suatu bola pingpong yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tidak akan mempengaruhi suatu koefisien restitusi. Tetapi pada aplikasi Pyfox mencari sebuah ketinggian menggunakan suara pantulan pada bola dengan menggunakan rumus akar H2 per H1, maka akan mempengaruhi hasil koefisiennya. Jawaban pertanyaan penelitian 2. Suatu kecepatan secara tidak langsung tidak akan mempengaruhi koefisien restitusi. Nilai E akan tetap sama untuk bahan yang sama terlepas dari kecepatan awal tumbukan. Namun, pada saat dalam kondisi ekstrim seperti kecepatan yang sangat tinggi atau suhu yang sangat rendah, maka kecepatan akan sedikit berpengaruh terhadap suatu koefisien restitusi. Data di atas merupakan grafik yang dihasilkan dengan mencari suatu ketinggian masing-masing yang menggunakan aplikasi Pyfox dan Tracker. Dari data dihasilkan data suatu koefisien restitusi. Selanjutnya ada jawaban pertanyaan penelitian 3. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengolahan data digital, yaitu metode manual dan metode menggunakan komputer. Pada komputer ada beberapa metode yang umum digunakan seperti statistik deskriptif, statistik inferensi, data mining, machine learning, analisis teks, dan interaksi dan hubungan dalam jaringan sosial. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan metode, yaitu jenis data, numerik, kategorik, teks, atau kombinasi. Lalu ukuran data, kecil, menengah, atau besar, tujuan analisis, deskriptif, inferensial, prediksi, dan sumber daya yang tersedia, perangkat keras, perangkat lunak, dan keahlian. Kesimpulannya, pada percobaan ini kami dapat mempelajari lebih luas lagi tentang virtual lab untuk melakukan suatu eksperimen secara online. Cara ini digunakan agar memperkuat perhitungan percobaan lebih mudah digunakan. Kita dapat mengetahui cara pengolahan data koefisien restitusi dengan mengamati ketinggian terlebih dahulu. Pada virtual lab yang digunakan di dalam percobaan, kami mengamati beberapa variabel seperti visual, kemudian langsung membuat grafik, sumber yang digunakan akan menghasilkan sama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.